Welcome home at New Wine International Church. We are home for a dynamic people. We build people to have mega influence. Our yearly theme 2024 adalah Well Built. Kita percaya bahwa hidup ini adalah pemberian dari dan untuk Tuhan yang patut dipergunakan untuk misi kerajaan Allah. With Christ as our firm foundation, let our lives be well built. Coming up this month, berikut adalah weekdays, classes, and events yang bisa jemaat ikuti. Where are you joining us? We want to hear from you. Say hello in the chat so we may know where you're from. Invite someone to experience Sunday with you, in person and online, every Sunday 10 a.m. at New Wine International Church. If you feel welcomed at our place and you want to join us even more, fill out our digital welcome card through the link on the screen. Let us know that you're joining us in person or online. Post and tag us on social media at NWICHURCH. Make sure to follow our social media so you won't miss out on all info of our church. Thank you for your generosity. Here are some ways to give. We're a family in Christ. Message us through social media or send your prayer request to nwichurch.org/prayer. Let us know how we can support and pray for you. More than a building, New Wine International Church is a family. We would like to get to know you better and deeper through our new program, Dinner with Pastor Al. You are precious. Allow Pastor Al to get to know you deeper so that you are heard. Book a session now through the code on the screen. We invite you to join Worship at Home with Pastor Robert and Leah every Friday, 7:30 p.m. on their social media. Here at New Wine International Church, we are very welcome with the little ones. Bring the little warriors of Christ at Kids Church every Sunday, 10 a.m. Stay connected and let's grow together. Join our on-site and online Connect group. For more info, check our social media. If you'd like to know more about our church, scan the code on the screen. And Real Love Conference is almost here. Today, 7th July, is the last ticket sales, so go grab yours now. Oh, and by the way, we're having an online speed dating for those of you who join our Real Love Conference. June has been amazing and equipping. Have you found your shape? In this month of July, we're having the invitation to practice one of the SHAPE element. We can't say no to that. Buckle up and let's enjoy God together. New Wine International Church. Happy Sunday, New Wine International Church. Sekali bisa bertemu dengan kita Happy semua to di see you sini. guys today here. Dan saya perkenalkan diri dulu, saya Fajar. My name is Fajar. Dan ini Rico. Salah. My name is Rico and this is Fajar. Yeah. Dan kami adalah. And we are. Dan dia adalah. And they are. Dan mereka adalah. And they are. Ngapain sih kok? Ini loh bang, abang ngomong bahasa Indonesia, aku bahasa Inggris. Oh gitu konsepnya? Konsepnya International Church. Oke lah kalau memang bergitar. Oke, jadi kita ulang dari awal nih kalau gitu. Yes, so let's start from the beginning. Oke, kita mulai dari awal ya. Yes. Siap. 1, 2,
3. Selamat pagi. Dan selamat datang buat teman-teman dan juga Bapak Ibu dan Om Tante sekalian yang sudah hadir di sini secara onsite. Dan juga kami mau nyapa teman-teman yang secara online. Hai, halo. Dan hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kepanjangan ya? Gak bisa ditranslate. Sorry. Udah, kita pakai bahasa Indonesia aja gimana? Ganti-gantian. Iya. Oke, gantian dulu ya. Yes. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus dan teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online bisa menyiapkan roti, crackers, dan juga bisa menyiapkan teh atau jus dan juga air putih juga nggak apa-apa kalau nggak punya anggur jamuan. Betul, Bang. Dan pengumuman berikutnya kami tetap menghimbau untuk semua yang hadir di sini dan juga jemaat yang setia untuk mendownload ada sebuah aplikasi gereja kita bernama Church Center. Church Center ini bisa didownload di iOS maupun Android. Betul. Jadi di Church Center bisa kita temui segala informasi mengenai gereja. Mulai dari kegiatan aktivitas bulanan ada apa aja. Yes, betul. Terus kalau mau join connect group juga bisa. Betul, semuanya ada di situ. Jadi kami encourage semua teman-teman di sini juga jemaat yang hadir dan jemaat yang setia untuk mendownload aplikasi. Betul. Nanti kalau udah download dapat traktiran dari Bang Fajar. Enggak gitu dong. Oke, selanjutnya ada pengumuman. Kalau kita sudah masuk di bulan Juli, kita akan masuk ke dalam tema baru namanya A Trap Called Consumerism. Boleh tepuk tangannya? Woo! Dan minggu ini kita bakalan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Raguel tentang uang judulnya. Who's excited? Siapa yang? Karena banyak yang excited, kita nggak akan ada PW. Jadi langsung dengan khotbah. Nggak bercanda. Gitu dong. So hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati, gimana caranya mengelola harta dan juga gaya hidup kita. Kita bakal belajar juga untuk gimana sih caranya keluar dari perangkap-perangkap dunia yang sebenarnya standarnya udah banyak banget nih Bang Fajar. Ya betul. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan kebanyakan check out ya. Yes. Atau masukin ke keranjang tapi lupa check out. Betul. Karena gak ada uang. Oh iya. Jadi supaya kita bisa ngerem diri kita, gak berlebihan juga kalau belanja. Ya. And next up, kita ingin mengumumkan perihal New Wine Daily Devotion. Woo! Jadi New Wine Daily Devotion ini adalah renungan harian dari New Wine. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian suka nih baca renungan atau mungkin pengen cultivate habit baca renungan setiap hari, New Wine posting renungannya setiap hari via Instagram dan juga websitenya. Ya. Di www.nwichurch.org/devotions gitu. Dan kabar baiknya ini penulisnya juga banyak banget. Banyak banget. Gitu. Semua jadi yang melayani di sini betul, ada 13 ya. 13 lebih. Bahkan jadi kita bisa merasakan taste penulisan yang berbeda setiap harinya. Yes. Gitu. And then selanjutnya kita juga punya Ask Your Question via QR Code. Mungkin bisa ditampilkan juga nanti. Nah, jadi kalau misalnya saudara sekalian punya pertanyaan mengenai firman Tuhan atau mungkin punya permasalahan-permasalahan pribadi, aduh gimana nih ya, dan butuh jawaban, apalagi dari jawaban-jawaban expertnya di New Wine gitu, silakan boleh scan QR code yang ada di layar atau mungkin juga di layar juga kalau online ya berarti ya. Jadi scan nanti bakal masuk ke Slido, tinggal ketik aja pertanyaannya and then we will answer it. Nanti ada tim pastoral kita yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Yes, betul. Selanjutnya siapa yang excited buat RLC 2025? RLC, Yes, seru banget. Nah, mungkin apa sih itu RLC, Bang? Wah, ini nembak banget nih kayaknya. Betul. Jadi ini adalah kegiatan anual kita, Real Love Conference. Jadi kita mengundang para single atau yang sedang menjalin hubungan, yang serius dalam menjalin hubungan untuk ke dalam pernikahan, atau yang baru-baru menikah juga bisa hadir di Real Conference ini, Real Love Conference, karena banyak sekali nanti ada insight mengenai pernikahan, bagaimana menjaga hubungan yang sacred, yang kudus di hadapan Tuhan. Gitu. Supaya yang belum punya hubungan bisa dipersiapkan, yang lagi berhubungan, maksudnya lagi menjalin hubungan, itu bisa menjalin hubungannya dengan bijaksana juga, sekali. Sesuai dengan maksudnya Tuhan. Bijaksana berarti di sana ya? Kalau bijak sini di sini. Bijak sini di sini. Oh, okay. Bijaksana di sana. Wow, tua sekali jokesnya. Oke. Dan ini yang paling seru, buat jomblo-jomblo kita bakalan ada online speed dating. Yang single ya, yang single, jangan yang relationship. Kalau yang udah punya pacaran jangan. Jangan. Ini speed dating. Speed dating. Mesti pakai helm nggak kalau gitu? Bentar. Harus biar aman. Oke. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin lagi single dan mungkin mencari
kenalan-kenalan baru gitu. High quality single. Betul. Dan kapan lagi gitu bisa ketemunya di gereja. Gitu kan. Iya. Jadi mau itu online, offline daftarnya tenang aja bisa ikutan. Tapi intinya adalah online speed dating ini dilaksanakan secara online. Ya, nah speed dating ini nanti jadwalnya akan diumumkan. Jadi buat teman-teman selalu pantau dari Instagram kita ada Instagram Real Love Conference. Itu akan dipantau, akan diumumkan di situ untuk jadwal pastinya ya. Gitu. Dan info juga nih, penjualan tiket RLC ditutup hari ini. Hari ini terakhir gitu. sampai 23.59 guys. Jadi jam 12 malam tiketnya nggak bakalan dijual lagi. Jadi buat teman-teman yang belum check out. Gak ada jalur orang dalam. Betul, ini bukan konsumerisme teman-teman, tapi ini pilihan yang bijaksana ketika kalian memutuskan untuk ikut RLC. Gitu. Wah, marketing saling banget ya. Oke, selanjutnya Bang. Pengumuman berikutnya tentang Coffee Time. Jadi kalau seperti Bapak Ibu sudah ketahui dan teman-teman ketahui, setiap minggunya kita memberikan free coffee yang ada di sebelah kiri kita. Itu free gratis, jadi untuk semua jemaat yang hadir. Dan tapi kita juga menghimbau supaya teman-teman jemaat yang mau mengantri itu antri dengan tertib, budayakan tertib. Dan tidak menunggu di sekitar area booth-nya karena nanti akan sumpek gitu ya di situ. Nah nanti kita akan buat jalur antrian. Setiap pesanan akan diberikan nomor. Nah jika sudah pesanannya sudah selesai, nomor itu nanti akan dipanggil. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri itu, nggak perlu ngumpul-ngumpul di sekitar booth aja. Nanti ada teman-teman kita yang teriak-teriak buat manggil gitu. Dan kemudian juga kita menghimbau juga untuk tidak menaruh dengan sembarangan gelas-gelas atau cup-cup kopinya. Jangan taruh di bawah kursi. Takutnya nanti kan ketendang gitu ya. Tendang tumpah, karpetnya jadi noda kopi. Betul sekali. Nah makanya kita jaga kebersihan gereja kita sama-sama. Dan setelah habis minum kopinya, cupnya dibuang gitu ke tempat sampah. Dan selanjutnya buat rekan-rekan volunteers kita akan ada Build Day. Tanggal 27 Juli 27 Juli catat guys, semua volunteers dan leader. 27 Juli 2024. Nah buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu Build Day itu apa, Build Day itu merupakan sebuah acara yang diadakan 3 bulan sekali buat para volunteers di New Wine supaya mereka bisa dikoordinasikan lagi, lebih kenal lagi sama New Wine dan bisa di-upgrade gitu dirinya supaya lebih kenal sama gereja dan apa sih visi yang mau dilaksanakan oleh gereja bisa dilakukan program juga kedepannya gitu. Nah, jadi ini wajib onsite. Jadi untuk para leaders dan volunteers untuk yang tidak bisa berhalangan hubungin departemen headnya. Jadi biar kita tahu mana yang bisa mana yang enggak hadir secara onsite ini gitu. Betul Bang Fajar. Selanjutnya Bang Fajar apa nih? Iya. Hari ini kita juga ada momen spesial. Hari ini kita akan menyaksikan penyerahan anak. Penyerahan anak di mana? Jadi penyerahan anak ini di mana orang tua mensyukuri kelahiran anak tersebut dan juga saatnya untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada 2 anak yang akan diserahkan. Yang pertama adalah Eliora Claire, anak dari Teddy dan Clarissa. Teddy dan Clarissa ini dari CG-nya Sandi dan Rere. Dan yang kedua anak Anne Harumi, ini adalah anak dari almarhum Hendra dan juga Ivana. Kedua orang tua ini dari CG, Teddy dan Nindi. Selamat. Dan terakhir, as always, jika ada jemaat yang ingin dilayani, baik itu secara baptisan, pemberkatan, kedukaan, konseling, dan segala macamnya, silahkan menghubungi WhatsApp yang tertera di layar. Kita minggir dikit dulu kali Bang. Nah, silahkan. Nanti bisa juga DM via Instagram supaya segala kebutuhan bisa dipenuhi ya gitu ya gitu. And then udah itu aja. Yang terakhir mungkin kita akan sedikit baca ayat dulu. Mungkin boleh dibantu dibuka di 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi ini adalah ayat yang kurang lebih menghajar aku 1 minggu ini gitu. Kalau bisa dibaca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab Ia mempedulikanmu. Jujur sekarang di zaman yang serba cepat gini, anak muda apalagi gitu kan, ada banyak tantangan-tantangan, harapan-harapan, standar-standar yang bikin kita khawatir gitu. Kira-kira bisa sukses apa enggak ya? Kira-kira bisa banggain orang tua atau enggak? Bahkan bukan mungkin yang muda, yang tua juga sama. Gimana soal kerjaan dan segala macamnya. But ayat ini bilang, serahin aja segala kekhawatiran yang kamu punya ke Tuhan. Karena Tuhan peduli sama kita. That's what he said. Itu yang Tuhan lakukan gitu. Dan ada satu perkataan yang mungkin kemarin sempat nyentuh hatiku juga Bang Fajar. Dosenku bilang gini,
Daripada kamu melukai hati kamu dengan kekecewaan, dengan kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Kenapa nggak coba untuk fokus ngelakuin apa yang kamu bisa aja. Tuhan udah ngasih kamu berkat, Tuhan udah kasih kamu talenta. So do what you can. Serahin segala kekhawatiran dan rasa sakitnya ke Tuhan. Karena Tuhan akan melapangkan segala sesuatunya gitu. Karena orang yang bersandar sama Tuhan itu ibarat membangun rumah di atas fondasi yang kuat gitu. Kalau badai datang, ada masalah, you'll be fine. So, mari kita bersatu sama-sama di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. God, we thank you. Terima kasih Bapak buat penyertaan yang udah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang luar biasa, yang mungkin gak akan pernah bisa kami balas Tuhan. But we thank you for your love. Dan kalau misalnya pada hari ini Tuhan, teman-teman, saudara semua bisa berkumpul, baik secara online maupun offline. Kami gak tahu kondisi masing-masing dari mereka seperti apa Tuhan. Mungkin ada yang bersuka cita, ada yang sedang berduka cita, ada yang lagi lelah, ada yang lagi semangat Tuhan. But we pray dan kami percaya kalau kasihnya Tuhan gak pernah pendek Tuhan untuk ngejangkau kami. Tuhan selalu cukup dan biarlah Bapak pada hari ini kami ingin merayakan kebaikan Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita, rasa syukur Bapak dan semangat Bapak bahwa segala sesuatu akan berakhir baik. Mungkin kami nggak akan tahu jawabannya sekarang, but we believe kami bakalan tahu jawabannya nanti Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang percaya dan kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday y'all. bangkit bersama-sama. Kita mengucap syukur di bulan yang baru ini. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Kita akan bersuka cita meninggikan Tuhan. Haleluya. Bangkitkan kami Tuhan, roh kami, iman kami. Kami gereja Tuhan yang mau bangkit. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Mari kita bersorak-sorai. Yes. Pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kita angkat tangan sama-sama. Mari libatkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Supaya angkat tangan sama-sama. Mari libatkan panjinya, Haleluya. bagi kemuliaannya, maju berperang, Yes. umat pemenang, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan.
kita mau bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Saya minta ya, tepuk tangannya di atas kepala kita ya, sama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkannya. Sorak-sorai. Sorak kemenangan serukan. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkannya. Sorak-sorai. Kemenangan serukan. Sebab Yesus bangkit, bangkit dalam kita. Musuh dikalahkannya. Sebab Yesus hidup, hidup. Gerejanya berkuasa. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkannya. Sorak kemenangan Seru. Sebab Yesus bangkit, bangkit semuanya. Bangkit dalam kita. Musuh dikalahkannya. Sebab Yesus hidup, hidup. di dalam kita. Gerejanya Berkuasa.
Saya ingin mendengarkan tepuk tangan yang lebih lagi. Thank you Lord, thank you Lord. I believe God brings us this far. Tuhan bawa kita sejauh ini gak cuma buat iseng-iseng sama hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yes, He brings us this far for a purpose. Amen. Whether you see it or not, whether you feel it or not, kita punya tujuan di dunia ini. Amen. You have something. Ada sesuatu di dalam hidupmu yang Tuhan sudah sediakan. Amen. Yes. Maybe I don't know exactly what kind of struggles that you fight with saat ini. I don't know what your situation is, tapi saat ini saya ingin mengajak kita semua, come on, let's declare His goodness, declare His love, His unfailing love. Amin. Dunia boleh berkata kita nggak mampu, yes, itu dunia. Tapi Tuhan berkata lain. Amin. Dia sudah sediakan yang terbaik bagi kita karena He's been so good. So mari kita nyanyikan nyanyian ucapan syukur ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Amin. Come on, let's prepare our hearts. Yes, let us be worthy enough, Lord. Ini kami Bapa, dengan segala ucapan syukur, dengan segala kejujuran hari ini. Maybe we can sing this song together. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Amen. All my days I've been held in your hands. Yes. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we sing. You have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. I love your voice.
pengakuan kami, ini deklarasi. Secinta itu Engkau sama kami Tuhan. Dengan apa aku balas? Gak ada satupun perbuatan baik kita yang mampu membalasi. Puji dan sembah. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan kejujuran hati, come on. Puji dan sembah dengan apakah, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Thank you. Kita mempersiapkan untuk penyerahan anak. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan, biarlah ayat ini bisa menjadi kenyataan di dalam hidup anak-anak ini. Mazmur 139 ayat ke-13 mengatakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, ini kata-kata yang kita mau doakan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara sekalian, ada dua anak yang akan diserahkan oleh iman daripada kedua orang tuanya. Mereka menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Dan doa kita biarlah prophetic word yang dari Mazmur 139 tadi menjadi kenyataan di dalam diri anaknya. Anak-anak ya. Oke. Yuk mari. Ada bayangan. Oke, Anne Harumi Clemencia, usia kamu 3 tahun, 11 bulan, ayah almarhum Hendra, dan ibu adalah Ivana Caroline Darmawan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah iman daripada orang tuanya, menyerahkan dia kepadamu terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah menjadi kenyataan bahwa hari-harimu ke depan Tuhan sudah bentuk. Dan biarlah sedini mungkin engkau akan mengenal Tuhan, mendengar suara Tuhan, membaca firman-Nya. Dan I'm calling all the gifts yang Tuhan sudah berikan kepadanya boleh muncul di dalam hidupnya dan dipenuhi dalam hidupnya. Berdoa untuk ibunya Tuhan. Terima kasih untuk ibu yang penuh dengan keyakinan dan iman menyerahkan anaknya kepadamu Tuhan. Biar sejak hari ini dan seterusnya malaikat Tuhan menyertai bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan selalu ada di dalam hatinya dan di dalam hidup mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Eliora Claire. Oke. Kamu usianya baru 6 bulan ya. Tetapi sudah kuat pegangnya ini. Biarlah doain dia pegang firman Tuhan kuat ya. Oke. Anak dari Ayah Teddy Setiawan dan Ibu Clarissa Sherina Malviana. Saudara, kita mau berdoa ya sekalian, kita arahkan tangan kita. Bapa, sekali lagi kami berdoa oleh karena iman kedua orang tuanya Tuhan.
Tuhan mereka menyerahkan anak ini padamu. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi sudah dibacakan, biar dia sendiri mungkin menyadari bahwa kejadiannya dahsyat dan jiwanya menyadarinya. Aku berdoa untuk semua karunia-karunia yang sudah diberikan, yang tidak ada yang dormant dalam hidupnya, tetapi semua akan bermunculan. Bakat-bakat bermunculan, purpose dalam hidupnya akan bermunculan di dalam hidupnya. Dan we bless her, Lord. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Cukup kuat megangnya saudara? Iya. Oke, God bless you ya. Ketawa saudara. Oke, mari tepuk tangan. Tuhan Yesus terima kasih. Thank you Lord. Silakan, God bless you. Oh foto dulu katanya. Oh, foto, ada foto sekarang. Oke, yuk mari foto ya. Yuk mari. Ya. Oke. Ya. Cheese, oke. Thank you. Oke, God bless. Oke. Ya saudara sekalian masih tetap berdiri, kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ada Gita di sana yang akan mendoakan. Tapi mari let's pray for them also. A double blessing. Karena didoakan dan juga kita mendoakan. Sekaligus nanti kita akan mendoakan topik-topik doa. Ada prayer request yang akan dinaikkan. Biarlah setiap kali kita mendoakan prayer request, semua biarlah Tuhan akan menjawabnya saudara. Dengan penuh keyakinan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang ada di sekolah minggu. Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu dan anoint them Lord. Sehingga setiap benih firman Tuhan tidak akan jatuh di tempat yang tidak subur, tetapi akan tumbuh dengan subur karena tanah-tanahnya adalah tanah-tanah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Sedini mungkin mereka mengenal Tuhan, sedini mungkin mereka akan melayani Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa memberkati mereka sekalian, guru-guru dan anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk prayer request, untuk menemukan pasangan di Jakarta yang bisa membangun keluarga. Bapak Ibu sekalian, ini doa kita. Tuhan, terpujilah namamu bahwa Engkau sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dan pasangan hidup bagi seseorang. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dikatakan mencari tulang rusuk, bilang pertama-tama mereka mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan akan memberikan, God you have purpose. Untuk setiap daripada umat-Mu, untuk mereka menikah, untuk mereka mempunyai pasangan dalam hidup mereka yang pasti akan cocok, yang pasti akan membangun keluarga dan hidup berbahagia. Berdoa untuk pekerjaan yang baru, untuk agar saudara-saudara kami yang mengalami layoff Tuhan diberhentikan, mereka menemukan pekerjaan yang baru dengan new spirit, dengan semangat yang baru dan hidup mereka kiranya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman Tuhan, the anointed word of God. Thank you Lord, sama-sama kita katakan amin. God bless. Good morning New Wine Church. Good morning, are you guys okay? Selamat bulan Juli, silakan duduk teman-teman. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk yang kemarin baru aja menang di Euro 2024. Untuk yang jagoin Perancis ya, untuk jagoin Inggris, Jerman kayak tewas kemarin ya. Dan yang jagoin tim Belanda pusat ya, katanya kita kan, sekarang kan timnas kita jadi kayak Hindia Belanda ya sebenarnya saudara. Bagi yang ngikutin bola ya. Oh, nggak semua ngikutin bola ya, hidup Anda yang jadi bola ya dalam kehidupannya ya. Oke, selamat bulan Juli teman-teman saudara semua. Gimana rasanya? Udah deg-degan 2024? Banyak impian belum jadi kenyataan ya. Dan saya berdoa supaya apapun keadaanmu hari ini kita bisa jadi menerima kebaikan dari Tuhan, kita bisa tetap mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Sebelumnya thank you so much untuk Fun Collective, semua tim yang sudah melayani hari ini. Yang nggak apa-apa mau tepuk tangan boleh saudara. All the choirs, all the worship leaders, thank you for the ushers. Tadi saya bersyukur ngelihat ada 2 anak yang didedikasikan untuk Tuhan. Lucu-lucu dan bulat ya. Kayak donat lucu, they're very cute. Saudara siap terima firman Tuhan hari ini? You guys ready? Ya, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sebenarnya kita selalu bicarakan tiap tahun ya. We always talk about it dan kita bahas tentang uang, saudara. Makan jurusan tentang uang, tapi mungkin perspektifnya bulan ini agak berbeda.
Itu kita bicara tentang a trap called consumerism. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di New One International Church, I just want to say we welcome you. Kita gereja yang open, kita gereja yang bisa jadi dirimu sendiri. Saudara bisa lihat bahwa teman-teman kita nggak ada yang dijudge dengan apapun, bajunya seperti apapun. Bahkan saya lihat ada teman saya Gita yang bajunya kayak Patrick. Oh, lo so good. SpongeBob. Yes, so good. You're good. See, hari ini saya bicara tentang uang. Dan saudara tahu hari ini saya cuma kasih tahu bahwa sebelum saya bahas hal ini, nanti akan ada perjamuan kudus. Teman-teman dan saudara baru pertama kali bisa menikmati anggur perjamuan yang paling keren dari New One International Church. Yang alkoholnya setinggi, kasih Tuhan, no, I'm just kidding. Dan 20 Juli kita ada Real Love Conference yang buat jomblo. You guys are great. Thank you for all the team. Terima kasih atas teman-teman dari Real Love Conference yang sudah melayani dengan baik walaupun berusaha bersabar. Karena begitu banyak orang yang udah nulis ada online, onsite masih aja ada yang nanya. Kak online-nya ada nggak gitu masih. Sampai sekarang masih aja ada yang nanya. So hari ini saya bicara tentang uang. Saudara sebenarnya saya mau ajak kita sama-sama berpikir. Setuju nggak saudara bahwa kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil? Betul ya? Saya nggak pernah lihat sampai detik ini kunci mobil ada yang lebih gede dari mobil ya. Bayangkan gak sih kita mau buka kunci mobil tiba-tiba segede Central Park gitu kuncinya gitu. It's impossible. Kunci membuka pintu yang besar itu selalu kecil. Yang untuk mengunci yang besar pun juga kecil. Jadi artinya apa? Perkara kecil itu punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Perkara kecil yang kita selalu anggap remeh ternyata dampaknya tidak kecil di hidup kita. So, kenapa saya bahas hal ini? Kenapa? Karena ada satu perkara kecil yang Tuhan sering ngomong. Ini sebenarnya perkara kecil, tapi ketidakmampuan kita ngurus perkara kecil ini akan punya dampak besar di kehidupan kita, yaitu tentang uang. Uang itu di mata Tuhan itu perkara kecil, saudara. Nah, saya mau buka dari statement ini. Silakan statement dimunculin. Saya buka dari satu statement ini, bahwa saya rasa ini statement yang penting. Kita dipanggil untuk menaklukkan bumi. Uang berasal dari bumi. Maka dari itu kita harus menaklukkan uang. Karena akan menjadi problem saat yang seharusnya menjadi ekor malah jadi kepala. Uang dapat menjadi hamba yang baik. Tapi majikan yang kejam. Wow, so far so good saudara. So far so good. Gini, saudara tahu gak bahwa di kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan bilang beranak cuculah penuhilah dan taklukkanlah bumi ini. Nah kenapa uang termasuk yang ditaklukkan? Karena uang berasal dari bumi. Kertas berasal dari bumi. Emas dan perak berasal dari bumi. Makanya dia perlu suruh kita taklukkan. Kenapa? Karena kalau nggak ditaklukkan, kita akan jadi problem. Anda dan saya dari awal dipanggil menaklukkan Tuhan. Itu menaklukkan bumi. Itu mandatnya Tuhan. Maka kita harus naklukin uang. Dan tidak ngomongin uang justru akan bikin kita nggak bisa naklukinnya. Kenapa? Karena akan ada problem saat yang harus jadi ekor, malah jadi kepala. Siapa yang setuju saudara dipanggil jadi kepala dan bukan ekor? Anda dipanggil jadi kepala bukan ekor. Dan akan ada problem besar kalau harusnya jadi kepala malah jadi ekor. Atau yang harus jadi ekor malah jadi kepala. Nah makanya uang itu akan sangat baik kalau dia cuma jadi ekor. Karena kenapa? Dia jadi hamba yang baik tapi majikan yang kejam. Banyak orang biarkan cinta uang berkuasa atas dirinya sehingga jadi tamak, rusak, pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dia pergi. Tapi kalau dia jadi ekor dia ngikutin Anda saudara. Makanya kadang kita perlu lihat bahwa ada statement yang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Dua-duanya benar. Jadi kalau saudara mau tahu isi hati saudara, kita kadang perlu cek di kalender kita dan kita perlu cek uang kita ngalir kemana. Kalau kita tahu uang kita ngalir kemana, kita akan tahu sebenarnya hati kita ada di mana. Nah ada satu statement yang sangat menarik saudara di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Hari ini saya cuma akan membuka aja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang ada dalam dunia itu yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Saudara lihat ada statement yang bilang jangan kamu mengasihi dunia. Tapi kan menarik ya bahwa ada statement yang sedikit bertentangan. Tuhan bilang dia sangat mengasihi dunia. Saking mengasihi dunianya dia bahkan mati bagi dunia ini. Terus kenapa statement ini bilang bahwa kita jangan mengasihi dunia? What does it mean? Kita sering berpikir seperti itu ya. Tapi sudah ini yang kita lihat bahwa bagi
Alkitab menjelaskan ada dua kata yang menarik, yaitu Alkitab membedakan antara bumi dan dunia. Bumi adalah tempat di mana kita berdiri hari ini. Dunia bisa tentang sistemnya, cara hidupnya, value-nya. Makanya statementnya sebenarnya mau ngomong gini, Tuhan tuh sayang dunia, Tuhan mau selamatkan dan menebus dunia, Tuhan tempatkan kita di dunia, tapi Tuhan tidak mau kita bertingkah dan punya belief system seperti orang dunia. So far so good saudara. Jadi sebenarnya Tuhan tahu, Tuhan sayang dunia ini sampai dia mau menebusnya. Kita kan ada di dunia ini saudara, makanya dia tebus kita. Tapi dia juga mau jangan sampai kita belief system seperti orang dunia. Dan siapa yang setuju saudara? Semua firman Tuhan yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita repot tapi untuk kebaikan kita. Do you guys agree? Saya ingat berkali-kali saya ngomong bahwa kalau ada anak kecil yang dilarang untuk keluar dari rumah sama orang tuanya, itu bukan karena orang tuanya gak bisa lihat dia senang, tapi karena gak bisa lihat dia kenapa-napa. Jadi kita juga harus pegang bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang protektif, Tuhan yang sayang sama kita. Siapa yang setuju? Kita setuju Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Nah makanya dari itu kita perlu lihat. Nah ada salah satu value yang salah satu yang paling destruktif, yang paling merusak kehidupan kita. Dan hari ini jadi peringatan kita untuk membantu kita supaya kita jangan sampai jatuh di situ saudara. Karena mau pendeta, mau pendosa, nyembah pohon, nyembah ayam, apapun yang kamu sembah, kamu bisa jatuh di sini. Saya perkenalkan satu kata yang bernama konsumerisme. Consumerism. Pastor, consumerism itu apa sih? Nah statementnya kira-kira kayak gini. When people think that having many things is important, this is called consumerism. Consumerism adalah sebuah mental, cara pikir, nilai dunia yang tanpa sadar mungkin kita bisa miliki. Tanpa sadar kita anak Tuhan, kita bisa aja terjerumus dalamnya. Basically bahasa kayak gini, kalau kamu merasa punya barang yang banyak itu bagus. Kalau kamu ngerasa bahwa semua barang yang sekarang lagi tren itu harus kamu beli. Kalau kamu merasa bahwa semua barang yang lagi keren, yang lagi muncul di TikTok dan Instagram dan sebagainya harus kamu beli, itu namanya consumerism. Itu namanya konsumtif. Nah, setuju gak saudara bahwa sebenarnya mengkonsumsi adalah sesuatu yang baik? Saya gak bilang bahwa misalnya saudara gak boleh beli apa-apa, ya udah jadi patung aja, duitnya ditaruh di bank dan sebagainya. Tapi kalau soalnya gini, kalau kita gak beli barang juga, perekonomian tentu saja tidak jalan saudara. Tentu, kita juga harus beli sesuatu. Tetapi kalau kita beli terlalu banyak barang yang kita gak penting, yang kita gak gunakan, itu yang jadi problem. Apalagi kalau itu di atas budget yang kita miliki. Saudara, kasih Tuhan tak terbatas, tapi rekening bank kita terbatas. Amin saudara. Boleh atau jual gak boleh. Problemnya adalah saat kita membeli sesuatu di luar kemampuan kita. Dan saudara mungkin rasa, ya ini kan normal. Tapi begitu banyak orang ngalamin hal ini. Dan saya mau share beberapa hal yang saudara lihat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang dibombardir dengan segala macam penawaran. Gak percaya, tanya ibu-ibu yang malam-malam suka cek Shopee saudara. Kakak-kakak di sini yang si Shopee COD, bayar langsung dibentak. No, I'm just kidding. Okay. Yang suka lihat di toko ini, toko itu, dan kamu perlu perhatiin bahwa kadang sudah lihat gak, penawaran tuh banyak dan cenderung murah, dan bahkan kadang saking murahnya kayak kalau beli banyak gak apa-apa deh. Tetapi yang menarik adalah ada satu gini, ada beberapa pikiran yang saya mau ajak kita mikir. Mungkin kita bukan cuma di e-commerce atau toko online, tapi kadang kita juga lihat, mungkin ada teman-teman kita yang baru pakai promosiin hal-hal baru, mungkin baru beli handphone yang baru. Nah pertanyaannya, apa kita perlu punya semua itu? Dan apa semuanya udah dibudgetin? Apakah karena kita punya uang, kita juga harus punya hal itu? Dan apakah kita harus keren-kerenan padahal ternyata pas kita beli nggak terlalu guna gitu? Kalau nggak punya uang cukup, apa harus minjam gitu? Terus kalau perlu pinjamnya bunga tinggi, tentu gini, saya tidak ingin menghakimi Anda semua di sini. Saya tahu beberapa dari antara saudara mungkin lagi terjerumus dengan masalah keuangan. I want to pray for you on that. Saya nggak mau menghakimi, saya tahu hidup ini nggak mudah. Seperti statement saya berkali-kali, ada seorang filsuf bernama Cak Lontong bilang, hidup ini seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Sebuah statement yang mind blowing bagi saya. Tentu untuk kita siap-siap, untuk kita pengen beli itu normal saudara. Makanya ada statement yang begini, untuk seseorang masukin keranjang di dalam online-nya itu manusiawi. Tapi
untuk kita milih beneran mana yang kita mau check out, mana yang kita mau beli sesuai kebutuhan budget kita. Itu bisa jadi sesuatu yang ilahi. Betul lah saudara? Enggak semua, setuju gak? Tidak semua yang kita masukin kita keranjang perlu kita check out, amin? Enggak semua begini, oke, ya sudah. Kayaknya di mata beberapa orang, semua harus di check outin pastor, oke. Enggak bisa, oh ya udah terserah. Nah, kenapa? Karena uang itu menarik bagi perhatian saya bahwa bagaimana kita mengelolanya itu penting. Enggak usah jauh-jauh saudara. Saya gini, sebagai seorang pengamat anak Jakarta, saya selalu tertarik mengamati teman-teman yang old money dan yang OKB. Saudara sering perhatiin gak saudara? Orang-orang old money dan orang OKB itu mereka semua gaya yang menarik sekali. Orang OKB, saudara tahu OKB orang kaya baru, jadi baru muncul, baru tiba-tiba kaya, mungkin dulunya miskin banget tapi karena satu hal jadi kaya. Dagang apa nggak tahu jadi kaya banget. Saking kayanya mereka jadi suka beli ini itu, suka pamerin ini itu. Istilahnya tahu istilah flexing saudara. Mereka berusaha memamerkan ini dan itu. Dan bahkan anak-anaknya ikutan. Oke mau dijemput pakai Lambo Papi Ai aja dan sebagainya. Kan. Atau misalnya mau pakai Maserati Papi Ai. Dan kemudian ntar biar Papi Ai yang ngurusin dan sebagainya. Mungkin bagi teman-teman tahu. Nah tapi dan juga bentuknya juga sangat berbeda. Yang di selatan juga ada yang masih orang kaya baru gitu. Pamer gitu. Ntar gue jemput aja pakai mobil ini dan mobil itu. Terus ada yang dandanannya rusuh banget. Tapi sangat berbeda dengan orang yang old money. Tahu kenapa saudara? Old money dari awal dia udah tahu bahwa dia tajir. Dia nggak perlu keren-kerenan, kaosnya biasa aja, tapi mahal. Kaosnya biasa, polos tapi mahal. Dan kemudian kalau lagi macet, nyalain strobo, nguing, jalan langsung. Beberapa ketawa berapa sering lihat itu ya. Apalagi yang plat-plat RFS ya, sering lihat ya. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena kemiskinan itu sebenarnya bukan isu dompet, tapi isu mental, saudara. Nah, kenapa saya harus bahas hal ini? Karena ada satu gambar yang saya mau munculkan di teman-teman saudara. Yuk, kita munculin gambar ya. Kenapa? Nah, negara penjudi online terbanyak di dunia. Kenapa lu pada happy sih? Gua gak happy sama sekali ngeliatnya. Saudara lihat ada sekitar 10 negara dan lihat juara satunya siapa. Jauh loh saudara. Akhirnya ada yang bisa dibanggakan ya. Lihat di nomor bawah semua saya ngeliatin negara-negara ini. Saya liatin pas saya cek, lihat ada negara-negara yang justru menarik ya. Negara-negara gak terlalu beragama yang bodoh banget yang nyembah pohon itu. Justru dikit. Begitu ada satu negara religius banget tuh. Lain juga ternyata lihatin. Dan tiganya, the big three itu satu negara kita tercinta. Yang kedua Kamboja, yang ketiga ya Filipina. Ada yang Filipina di sini? Tidak ingin mengejek, hanya ngasih tahu saudara. Kenapa saya bahas hal ini? Karena tampak ya, walaupun seseorang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, religius, tidak berarti bahwa mental mereka, cara melihat uang mereka sehat. Dan saya berdoa supaya ada yang ikut judi online di sini saudara. Nggak ada yang ngaku pasti tentu saja iya. Di mulutnya mengucapkan Yesus, di handphonenya ada Zeus. Aduh yang kesindir banyak kayak gini. Kenapa saudara tahu nggak bahwa saya baru cek tahun 2023 judi online ini perputaran duitnya sekitar 350 triliun saudara. Bayangkan berapa cilok yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu saudara. Berapa tahu gejrot yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu. Berapa shilling yang kita bisa beli maksud saudara. Bukti kenapa saya bahas hal ini is simple. Karena ini kita perlu aware. Bahwa tampaknya kita sedang tidak menggunakan apa yang Tuhan lakukan dengan baik. Tentu saya sekali lagi I don't judge you, cuma kita perlu lihat apa kata Tuhan. Kita perlu lihat, kenapa? Karena hati kita adalah pabrik berhala, saudara. Nah, maka dari itu hari ini saya pengen share, saya pengen minta ada satu hamba Tuhan di sini. Sangat luar biasa, beliau adalah seorang pakar sekali di bidang keuangan. Beliau ganteng, tinggi gede,
Terus kemudian beliau udah jadi CEO dan presidir di begitu banyak perusahaan berbau keuangan dan asuransi dan sebagainya. He's a very amazing guy. Dan sekarang saya undang tepuk tangan buat Pastor Umin Handayanto untuk bicara. Pastor Umin silakan. Saya mau minta wawancara dia sedikit, gak apa-apa saudara ya? Ya, selamat datang Pastor Umin, selamat datang di New Wine Church, oke, selamat datang. Gimana, istri sehat, anak-anak sehat? Istri saya cuma satu sih. Cuma satu, oke. Tapi sehat, anak-anak sehat. Udah berapa kali ke New Wine biasanya saudara? Iya, Saya sering lihat kayaknya ya. Istri saya sering ke New Wine sih. That's great. Sampai keselak saudara ya, keselak urapan saudara ya. Ini saudara, bagi saudara melihat Pastor Umin sebagai seorang hamba Tuhan. Beliau sering berkhotbah di sini. Tapi saudara nggak tahu, beliau sudah puluhan tahun, hampir 3 dekade ya, di bisnis keuangan dan asuransi. Beliau udah kerja dengan begitu banyak konglomerat. Orang-orang hidup ya saudara sangat impikan itu ya. Dan beliau udah kerja di begitu banyak perusahaan ya. Baik sebagai presiden direktur, CEO, berapa company Pastor Umin? Kok boleh? Ya 5 atau 6 company. Ya 5-6 company level tinggi, level C semua kan ya. Ya kalau beberapa di antara teman-teman level C juga sih, cedih tapi kan ya. So ini he's the real deal, oke saudara. Gak apa-apa kita tanya ya, let us will learn something ya. Oke Pastor Umin, I just wanna ask 3 questions. 3 pertanyaan tentang, dan 3 pertanyaan sangat berhubungan dengan uang. Saudara. Nah Pastor Umin kan sudah lebih dari 3 dekade bergerak di bidang profesional, keuangan, asuransi di level tertinggi. Nah pertanyaannya, sebenarnya biggest problem keuangan orang Indonesia apa sih? Ya, sebelumnya untuk slide ini ya, itu nomor 2 kan Kamboja. Yeah. Dan saya baru dengar berita, itu admin judi online-nya banyak orang Indonesia. Dan bos yang bikin judi online untuk market Indonesia, base-nya banyak di Kamboja dan orang Indonesia yang bikin. Kita mau jadi garam malah jadi gula ternyata saudara. Ya. Dan banyak amoy-amoy Medan pindah ke Kamboja Iya. jadi admin online. Mau tepuk tangan juga bingung kan kalau udah begini kan. Gue harus gimana coba. Iya. Ya jadi memang kalau saya lihat, kalau kita perhatikan orang tua kita aja, ya orang tua kita masing-masing, itu saat ini di Indonesia 75% orang-orang Indonesia yang masuk dalam usia pensiun, mereka belum siap dana untuk pensiun. So sad. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak pernah di-planning di dalam hidup mereka. Manusia itu ada masa produktifnya. Ya, kalau di Indonesia biasa sampai 56 tahun atau 60 tahun, itu masa-masa produktif. Dan masa-masa itu adalah masa-masa orang-orang 40 tahun ke atas biasanya mempunyai income yang lebih baik. Tapi sekarang ini saya lihat 30 pun orang sudah punya income yang bagus-bagus. Yang terjadi adalah banyak orang Indonesia itu spend what they have. Wow. Terlalu banyak spending ya. Terlalu banyak spending. Teman saya baru pulang dari SF minggu lalu. Dari Amerika lah, bukan SF aja. Dan dia bilang yang terjadi di SF saat ini banyak homeless. Dan dia sampai takut turun dari mobil untuk daerah-daerah tertentu di SF. Karena begitu mengerikan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena consumerism di Amerika itu penawaran komersial itu luar biasa sekali. Ya. Dan sekarang sedang merambat ke Indonesia dan itu yang terjadi saya melihat dari generasi ke generasi itu penyakitnya sama. Oke. Penyakitnya sama. Spend what you have. Ya, enggak memikirkan bahwa hidup kita ini di dunia ini di mata Tuhan pendek tapi di mata kita panjang. Ada orang yang hidup 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Wow, so good. Setelah pensiun berapa tahun dia masih hidup? Siapa yang menghidupi dia? Milenial. Nah ini yang dikomplain sama milenial kan jadi sandwich generation. Di atas kasih makan, di bawah kasih makan, dirinya sendiri juga kepengen makan. Ya. Nah problem yang seringkali terjadi pada orang Indonesia, mereka tidak punya budgeting yang jelas. Wow. Tentang income dan spending. Wow. Nggak jelas sama sekali. Duit masuk, duit keluar,
pokoknya kalau sampai akhir bulan, kalau bisa lolos itu udah wah berkat banget katanya. Kalau nggak lolos sampai akhir bulan ya numpang-numpang rumah teman lah. So good. Jadi banyak yang menghabiskan apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin di dalam kehidupan mereka itu tanpa planning yang jelas. Tanpa planning yang jelas. Hidup ini banyak sekali tantangan. Ya kita mungkin punya planning untuk punya anak. Anak itu nanti akan sekolah. Kita mungkin punya planning untuk punya rumah. Rumah itu juga perlu dibayar. Kita planning punya kendaraan. Kendaraan itu juga perlu dibayar. Kita planning liburan keluarga itu perlu dibayar. Semua itu hal itu nggak bisa spontan begitu tanpa direncanakan. Dan orang Indonesia ada beberapa yang bikin budgeting, planning, financial planning dalam hidupnya, tapi nggak konsisten. Karena planning itu juga harus direview dari waktu ke waktu, berubah terus. Orang yang single sama orang yang menikah planningnya beda. Orang yang punya anak dengan orang yang belum punya anak planningnya beda. Orang yang punya anak yang sudah masuk usia sekolah, kuliah planningnya beda, semuanya beda. Harus direview dari waktu ke waktu, jangankan direview, dijalankan konsisten aja enggak. Wah kalau mengganggu keinginan saya beli handphone baru, planningnya saya buang keranjang. Oke. Iya. Ya so far kita bisa lihat ya itu salah satu problemnya. Nah yang kedua ada pertanyaan. Pastor Ruben kan sering sekali ketemu konglomerat ya. Makhluk-makhluk crazy rich dan sebagainya. What do you think dengan gaya hidup berlimpah duit kayak gitu? Apa mereka bahagia atau mereka gimana? Can you describe? Bahagia itu kan sebetulnya harus di dalam diri kita ya. Bukan tergantung dari orang sesuatu yang di luar. Wow. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada uang, kepada status, kepada position, kita akan dapat kebahagiaan yang palsu. Jadi orang banyak sekali kepikir, saya pengen jadi super kaya, saya pengen jadi apa yang saya beli, apa yang saya inginkan bisa saya beli. Tapi ternyata itu ada harganya. Semua orang yang merasa bahwa dia tuh kaya sekali, untuk memperoleh kekayaan dan hidup di dalam kekayaan itu ada harga yang harus dibayar. Stres yang luar biasa. Stres ya? Keamanan yang tidak terjamin, kemana-mana harus pakai bodyguard. Belum diganggu lagi sama, kalau ada gula, itu ada semut. Ada uang, ada yang banyak ganggu. Oke. Ganggunya bisa bentuk kuntilanak, bisa Kunti. ganggunya datang pakai seragam. Wow. Ya, ada ganggunya pakai macam-macam lah. Tapi kuntilanak kan masih anak ya, kalau udah gede jadi kuntilibu. Iya. Oke. Kuntinini ya. Jokes bapak. Karena bapak-bapak juga di sini. Oke. Jadi it's not easy. Dan mereka punya beban yang sangat berat. Punya, apalagi kalau anak-anaknya ya. Anak-anaknya mereka merasa bahwa mereka inherit something, mereka harus membesarkan, harus mempertahankan. Itu bebannya sejak mereka kecil itu udah not berat easy sekali. ya? Not easy. Jadi memang jadi konglomerat ada susahnya sendiri ya? Ada susahnya tersendiri. Jadi anak orang kaya juga stres juga ya ternyata ya? Nah, stres untuk spending juga. Stres untuk spending. Oke, yang ketiga. So far so good, everyone? So far so good? Bisa tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ada satu statement yang Pastor Ruben pengen banget ini diingat? Dihidupi oleh teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu dari New Wine Church. Dan yang Pastor Ruben jalanin juga. Satu statement untuk sums up everything gitu maksudnya. Tuhan itu kasih sesuatu kepada kita itu beda-beda. Kasih tanggung jawab sama kita beda-beda. Dan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu kita syukuri, kita pegang, kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang ada di dalam hidup kita itu sangat sementara dan Tuhan minta pertanggungjawaban pada suatu hari. Jadi gak usah ngiri apa yang orang lain punya. Gak usah menengok apa yang orang lain punya, yang ada di dalam diri kita. Kelola dengan baik, dengan ucapan syukur dan kembangkan yang sebaik-baiknya. Itu akan menjadi suatu modal untuk bisa berkembang dengan lebih baik di dalam kehidupan yang Tuhan tentukan di dalam hidup kita masing-masing. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Ruben. Bisa tepuk tangan sekali lagi. Thank you. I think it's a beautiful thing. Dan saya harap dari seorang ahli saudara bisa mendengar sesuatu, mendapatkan perspektif yang berbeda. Dan kalau misalnya hari ini ada sesuatu yang saudara bisa bawa pulang, ada statement yang saya bagikan saudara. Gini, the problem is not in the money, but how we see the money.
It's not life that destroys us, but lifestyle. Money can buy many things, but not everything. Wow. Saudara, bukan berarti nggak ada uang tuh. Saya bukan gini, saya bahas ini bukan untuk menghibur ya saudara ya. Tentu namanya kalau nangis, enakan nangis di mobil dibanding nangis di ojek online tentu saja. It's definitely yes. Tapi hari ini saya bukan mau bahas untuk menghibur dia terus gimana, tapi untuk kita ngelihat ada batas di dalam tools yang bernama uang yang Tuhan titipkan sama kita. Contoh, uang bisa beli obat, nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli bantal, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli rumah, tapi belum tentu bisa beli suasana rumah. Uang bisa bayar sekolah, tapi saudara tahu nggak? Tidak bisa bayar pergaulan yang baik untuk anak-anak saudara. Bagi saudara yang di sekolah mahal. Saya tahu ada teman-teman saya yang ancur-ancuran justru gara-gara di sekolah yang mahal, saudara. Bukan berarti sekolah mahal tuh saudara nggak perlu. Cuma memang nggak semudah itu. Uang bisa beli pergaulan, tapi nggak bisa beli sahabat. Uang bisa beli good wedding, tapi tidak bisa beli good marriage. Betul nggak saudara? Ada beberapa bisa punya weddingnya bagus banget, tapi marriage-nya baru berapa bulan udah, sorry kayak mau cerai. Haha, happy banget sih kayak. Untuk anak normal, lahir normal bisa pakai uang. Untuk melahirkan bisa pakai uang. Untuk didik anak jadi baik, nggak bisa cuma dengan uang. Uang bisa buat kita keren di luar, tapi nggak bisa isi kekosongan di dalam. Bukan uang yang jahat, cinta uang yang jahat. Dan makanya saya berdoa supaya ini jadi sesuatu hal yang saudara bisa bawa. Ini hanya akan jadi dasar untuk kita melihat saudara. Saudara ingat ya pada waktu saya cerita pada waktu saya, kenapa saya bahas hal ini. Karena walaupun kesannya memang saya bicara beritakan firman Tuhan. Tapi honestly speaking saudara, hidup saya nggak jauh-jauh beda dari saudara. We all have struggles. Kita punya struggle berbeda-beda. Saya ingat pada waktu awal saya menikah saudara. Saudara bayangkan istri saya dari sini. Dia bisa cerita setengah tahun pertama hidup saya pada awal saya menikah itu deg-degan. Karena berpikir gimana bisa nyukupin ya. Gimana anak orang udah gua ajak nikah tiba-tiba kok gak cukup gimana. Kalau kita makan nasi aking gimana. Kejauhan sih tentu saja. Tapi kan namanya cowok suka mikir kayak gitu saudara. Akhirnya pada waktu kita pindah ke tempat dimana kita nginep sekarang. Tinggal sekarang kita sepakat dari awal kita akan turunin budget kita. Kita akan pelan-pelan hidup one by one. Belajar ke instrumen keuangan. Belajar sih yang tapi jangan terlalu bombastis. Belajar untuk tahu saudara, nggak lihat hidup orang. Kenapa? Karena apa yang orang lain lakukan belum tentu kita harus lakukan. Dan sampai detik ini saudara tahu nggak? Saya masih punya bisnis. In the music production dan sebagainya. Silakan, saya masih punya bisnis. Kenapa? Ada banyak orang nanya, Pastor Ella bukannya full time? Ya saya full time. Tapi ada alasan kenapa saya punya bisnis juga. Nomor satu, saya nggak mau kehilangan ikatan dengan teman-teman yang struggle. Pada waktu saya bisnis, saya bisa nggak ngerti struggle teman-teman semua seperti apa. Karena hidup ini nggak mudah. Dan kedua, karena persembahan Anda belum cukup bayar gaji saya. Oke, I'm just kidding. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Tapi nomor satu, because I want to relate dan saya mau untuk ngebantu untuk saya ngurusin keluarga saya. Poin saya apa sih? Poin saya adalah to manage is holy. Saudara, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna. Tapi saya berdoa supaya saudara diberikan Roh Kudus kemampuan untuk bisa mencerna hal ini. Karena sekali lagi semua yang Tuhan titipkan itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan itu sayang sama kita. Dan saudara, bagi saudara saya berdoa supaya sehabis ini tidak ada satupun yang keluar dari ruang ibadah ini merasa anxious. Tahu anxious? Panik. Kenapa? Karena kalau kita salah menatap semua yang saya bagikan ini, bisa aja tiba-tiba kita anxious. Aduh ternyata aku kurang ya, ternyata ini, aduh harus gimana. Jangan di-anxiousin, didoain, jalanin satu-satu, pelan-pelan, dan percaya Tuhan menyertaimu. Amin. God is with you. Ya silakan tepuk tangan boleh. Saya akan tutup dengan satu statement ini saudara. Karena abis ini kita akan perjamuan kudus. Oke. Jika semua milik Tuhan, maka keputusan finansial kita pun adalah keputusan rohani. Biarlah kita belajar mengambil keputusan sebagai penilik, bukan pemilik. God is the owner. We are the manager. Saudara tahu nggak bahwa Mazmur 24 ayat 1 bilang, segala sesuatu itu milik Tuhan. Dan jadi semua yang saudara punya ini, semua di bumi ini juga milik Tuhan. Kalau saya boleh bilang, analoginya adalah seperti, saya pernah ceritain analogi saya. Pada waktu saya kecil, saya diberikan handphone oleh orang tua saya,
beliau yang isiin pulsanya, beliau yang pakai, zaman dulu saudara tahu ada namanya handphone Nokia, tahu ya saudara ya, pada itu masih jaya banget. Dan yang zaman dulu baterainya 10 hari bisa nggak habis-habis, sekarang kan nggak nyampe sehari juga udah habis gitu kan, kadang bocor lagi, mana lebih mahal lagi. Nggak, sebagai smartphone tidak smart banget. Anyway. Jadi saya ingat orang tua saya kasih pakai handphone itu, tapi mereka dari awal udah kasih tahu bahwa this is not yours, this is mine. Tapi kamu boleh gunakan dengan baik. Boleh, saya boleh chat ini, saya boleh chat itu, dan sebagainya. Asal jangan chat untuk bikin bom, ngerusak negara. Yang penting chatnya jangan aneh-aneh. Jangan SMS orang aneh-aneh. Yang penting gitu-gitu aja. Nah, jadi kalau stewardnya baik, handphonenya tetap aman. Saya bisa dipercaya lebih. Kalau handphonenya makin rusak ya tentu saja saya makin tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa saya pakai cerita itu? Karena itu cerita yang paling jelas melukiskan stewardship itu seperti apa. Kita perlu punya mental penilik, bukan pemilik. Kita bilang segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, maka hari ini biarlah kita ngambil keputusan apapun finansial kita, saudara boleh liburan dan sebagainya, but remember it all belongs to God. Berdoalah untuk ngatur yang baik, sadarilah bahwa kau gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang baik akan selalu memberkatimu. The biggest issue kehidupan kita bukan soal kita kurang berkat atau lebih berkat, soal bagaimana kita mengelola berkat. Percayalah pada hari ini, I want to declare something for you. Sebelum kita perjamuan kudus, saya percaya bahwa Tuhan, apa yang Tuhan siapkan bagi saudara belum selesai. Saya percaya bahwa masih ada yang terbaik, masih ada depan. The best is not di belakang Anda, the best is in front of you. Tuhan belum selesai dengan saudara semua. Masih ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi saudara. Entah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk masa depan yang cerah. Dan bagi teman-teman semua yang hari ini dalam kekhawatiran hidup kayak gimana, overthinking, too much thinking. Kenapa? Karena suka ada pertanyaan, tahu umur berapa kamu punya 100 juta? Please jangan khawatirkan tentang hal-hal itu. Run your own race. Karena Tuhanlah Tuhan yang sangat sayang sama kamu. Dia punya rencana masing-masing bagi kamu. Dan ingat, minggu lalu kita bicara tentang bagaimana jalan hidup seseorang berbeda-beda. Dan lihatlah bagaimana pengalaman-pengalaman kamu bisa Tuhan pakai untuk misalnya memuliakan Dia. Pada akhirnya hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang memuliakan Dia di setiap hidup kita. Amin. Please don't give up. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau perjamuan kudus, saudara. Saya harap ini jadi sesuatu yang, are you guys blessed today? Saya harap saudara diberkati hari ini. I hope you enjoy the atmosphere, dan kita mau perjamuan kudus. Dan bila kita menikmati berkat Tuhan apa yang Dia sudah siapkan bagi kita. God bless. Saudara sekalian, berapa banyak yang sudah terima anggur dan roti perjamuan? Boleh angkat tangan? Ada yang belum terima? Lalu ada yang beberapa dari saudara yang saya lihat, saya tahu sedang hamil dan tidak boleh minum alkohol karena wine kita ini adalah campuran alkoholnya cukup tinggi. Dan kalau itu memang saudara tidak boleh, ada penggantinya. Boleh angkat tangan? Ada yang mau ganti? Ada satu di sebelah sini. Kita akan ganti dengan air, saudara. Air juga ada alkoholnya tapi nol. Alias nggak ada. Ada lagi, saudara? Di sebelah sana nggak ada. Satu ya, di sini satu. Oke. Sudah, buat saudara juga yang di rumah, persiapkan anggur perjamuan dan juga roti. Saudara seperti biasa dikatakan, saudara bisa pakai teh, air, dan sebagainya, pakai crackers, pakai emping, kerupuk juga nggak apa-apa. Yang penting iman kita percaya bahwa perjamuan kudus ini, this is a holy sacrament yang kita lakukan kepada Tuhan. Saya mendapatkan ayat yang bagus sekali, saudara. Sebelumnya saya dapat yang kurang bagus, tapi saya rubah menjadi ayat yang bagus, yaitu heal me O Lord and I will be healed. Bagus sekali ya, sudah bagus sekali. Kalau mau difoto juga boleh. Thank you Lord. Terima kasih, mari kita angkat roti kita. Thank you Lord. Lord Jesus, I come to you and remember all that you have done for me on the cross. Terima kasih Tuhan for loving me. Thank you for you give up heaven for us. Terima kasih Tuhan pengorbananmu di kayu salib. Allowing your body to be broken so that I would be whole. As I partake, I receive your resurrection life in my life. Mari kita pecahkan roti di tangan kita.
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur. This is the cup of blessings. This is the cup of blessings. Setiap kali kami minum ini Tuhan. We believe, Lord, that your blessings will come flow to our life. Segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang seperti kami yang kutuk-kutuk yang pernah terjadi dalam hidup ini, it all will flush out because of your blood. Karena pengorbanan di kayu salib. Hidup kami menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami minum ini dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Mari angkat tangan kita, saudara. Thank you, Lord Jesus. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great. And greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Thank you Lord untuk firman Tuhan. Thank you for your presence. Thank you for your goodness. Thank you for your sacrifice on the cross for us. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Silakan duduk saudara. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Saudara, seperti biasa persembahan bisa dalam bentuk QRIS atau KRIS. Saudara juga satu lagi, kalau saudara ingin memberikan dalam bentuk yang konvensional amplop, saudara boleh angkat tangan. Kalau yang belum mendapatkan amplop, atau saudara bisa tinggal scan langsung QRIS. Oke, bisa langsung. Sementara saudara memberikan persembahan, saudara pengumuman yang penting, seperti yang sudah diumumkan dengan luar biasanya setiap minggu dan tadi juga sudah diumumkan, itu RLC saudara ya. Jangan lupa Sabtu 20 Juli di ruang ibadah sini ya, dimulai dari jamnya nanti saudara akan diketahui juga dari selama seharian. Tiket bisa dibeli di loket.com. Saudara bisa mendaftarkan. Saya kira sudah hampir tidak lama lagi akan habis saudara. Jadi saudara cepat-cepat untuk mendaftar hari ini agar bisa mendapatkan tiketnya dan sebagainya, oke?
Kalau sudah, ada pengumuman lagi? Ya ada ya, saya kira. Oke. New Wine International Church welcome you untuk ikut welcome lounge setiap minggu terakhir. Bagi saudara-saudara yang merasa bahwa ini this is my church, silakan. Tapi saudara belum terlibat atau terhisap planted in CG atau Connect Group, saudara bisa terus datang setiap minggu. Akhir bulan, minggu terakhir akan ada welcome lounge, di mana saudara akan mengetahui bagaimana tentang New Wine International Church ini, visi, misi, dan sebagainya. Saudara ya, lalu setelah itu saudara bisa ikut CG, dan saya percaya bahwa God is going to bless us this church, okay? Oke, mari kita bangkit berdiri, kita selesaikan ibadah kita. Dan jangan lupa setelah ini, saudara, kita salam-salaman di depan sana. We just want to know you. Oh iya, we just want to know you and acknowledge you. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sana. Sebelah sana ada. We welcome you. Boleh yang sekitarnya boleh berikan salam. Tell them welcome home. Welcome home. Welcome to New Wine International Church. God bless you. Saudara, nanti saudara bisa keluar di sana, ada makanan. Dan seperti sudah tahu bahwa makanan itu adalah untuk kita bisa fellowship satu sama lain. And another beautiful things adalah ada coffee di sebelah sana, saudara. Dan coffee itu seperti saudara tahu ketika saudara masuk ke ruangan ini sudah tercium bau coffee. Karena sudah ada coffee di sana dan it's free. Tujuannya adalah you enjoy it seperti saudara enjoy the fellowship. Oke? Ya, mari kita mau berdoa. Bapak, we thank you for your presence, thank you for your blessings, thank you for your goodness. To all of us, Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang, kami berdoa, kami mengatakan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Segala berkat yang Tuhan peruntukkan Engkau terima dengan kelimpahannya. Kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, dan mengarahkan pikiran kami agar pikiran kami memuliakan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan, umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you, see you next week. Sunday.
malam-malam suka kayak orang gila sendiri ngeliatin dia.